Gembira tuh bersama-sama. Iya benar. Nah kali ini gua harus gembira kita. Kenapa? Karena yang datang orang ganteng. Kalau orang ganteng harus dandannya juga ganteng. Gua udah ganteng-ganteng banget tuh kelihatannya. Kalau gua emang udah cukup begini, diapain aja begini udah. Gua nggak berani nyalain ibu gua melahirkan. Sebetulnya gua harapannya pengen ganteng. Lu kan pernah main sinetron ganteng-ganteng kok begitu? Kalau ganteng begitu ya berarti nggak ganteng dong. Gua ditawarin tuh. Tawarin. Sambungan dari ganteng-ganteng serigala. Apa? Ganteng-ganteng buaya. Udah langsung aja kita panggil yuk Baim Wong. Mas Baim. Punten ya. Mas Baim. Mas Baim. Kenapa gua begitu? Iya kenapa? Biar dibagi duit. Ngeliat dia, gue inget sinetronnya. Sinetron apa dia? Ya Allah, tolong Baim ya Allah. Itu Baim kecil beda lagi, beda. Ini Baim Wong. Baim yang ganteng dan dermawan. Amin. Di mana-mana gua ketemu Baim dermawan dan image-nya orang tahu dia suka berbagi. Makanya tangan gua begini, lihat dong. Lu tiba-tiba dapat nemu konten gitu gimana ceritanya tuh? Nggak diduga-duga sebenarnya, nggak direncanain. Jadi dari dulu nggak pernah ngerencanain mau apa. Taunya tuh bukan sosial eksperimen, taunya itu cuman kayak apa ngejailin, ngasih uang. Cuma ngasih duit, ngeprank. Dia kan nyamar-nyamar. Nggak ngeprank juga. Nah, iya nggak tahu waktu itu. Dia apa aja nggak tahu kok. Dapat istri yang ini aja nggak tahu. Karena emang dia nggak tahu kok. Sebetulnya gue ngarep gitu. Gue juga pengen dibagil sebetulnya dari konten-kontennya itu dia keliling dan gue lihat, waduh, banyak ya duitnya ya. Amin. Masih ada stok di bawah kasur. Enggak, tapi itu pasti lu udah sebelumnya kan uji coba banyak pasti. Banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Banyak. Sebelumnya lu apa aja yang gagal tuh apa aja? Ada yang namanya si Cakep MJ. Jadi dia tuh bibirnya diubah jadi pakai Snapchat dulu. Oh iya Snapchat ya, benar. Nggak bisa. Habis itu pernah jadi Spider-Man juga. Jadi kita pakai kostum, berbaginya tapi nggak dapet juga. Cuman dikit lah ininya viewernya. Viewernya ya. Dari sekian konten itu lu nggak berpikir bagaimana berbagi dengan gua gitu? Gua kalau sedih bukan keluar air mata, gua kalau sedih keluar ini. Itu tahun 2016-an ya kalau nggak salah ya? 18. 18 ya? Enggak, awal 2016. Coba-coba tuh 2016 atau 17 itu. Bener, yang 18 supaya ya ini tiap hari. 16 saya kasihan. Ya. Kasihan loh. Iya benar 2016. Sama teman nggak enak, 16,5 lah. Oke, akhirnya lo bikin uji coba segala macam dan akhirnya berhasil sekarang gitu ya. Gimana? Tapi banyak yang akhirnya katanya dianggapnya sampai lu diaduin ke polisi apa segala. Aduh, capek deh. Ini lu baru pulang katanya dari Medan baru pulang. Sumatera. Dari Sumatera ya. Itu gimana ceritanya tuh? Itu ada yang ketangkep. Ada Pakai nama apa saya untuk penipuan. Iya giveaway, model-model giveaway. Nama dicatut. Bisa juga nama Baim untuk penipuan, bisa juga ya. Ih, dapat 150 juta. Wow. Besok kita berdua pegoh yuk. Sekarang 75. Jadi giveaway-nya katanya meniru suara lo dari potongan video atau gimana sih? Bukan. Gimana? Live-nya gua dipotong-potong sama dia. Oke, terus? Jadi suaranya itu dipotong, di bank suara gitu. Jadi kalau misalkan dia nanya apa, Udah ada habis itu- jawabannya. Iya. Udah ada jawabannya tinggal jadi dipilih. Gila sih dia rapi banget. Kok lu bisa nipu gitu gimana ceritanya? Bukan dia. Dia tahu banget gitu. Begini ceritanya. Ini dia, gua seneng nih. Lama nih. Enggak lagi diputer di sini. Bubble. Nipu lagi. Begitu, Pak. Nah, itu karena dia punya kemampuan nipu, kita ketipu barusan.
Jadi lu semua video dari YouTube lu semua segala macam itu di cutting. Live-nya enggak. Live-nya. Oh, pas Waktu itu ada acara Indonesia Giveaway di Trans TV. Oh iya, benar. Iya, gua tahu. 2020. Iya, benar. Iya. Nah, itu yang sama istri lu kan ya? Iya, dipotong-potong sama dia. Akhirnya buat melakukan Buat penipuan. Dan baru ketahuan sekarang atau gimana? Ini ceritain dong. Ini. Jadi gini, kemarin gatel, tuh sini gua garuk. iya. Baru gatel. Enggak dia gatel makanya gua kan baru kali ini lu ganteng-ganteng ketombean gitu. Saya mau garukin kejauhan, Pak. Biasanya saya bagian garukin. Gimana? Oke. Jadi kemarin tuh ketemu sama penipunya. Dia Ganteng, itu ganteng masih Ya nggak bodoh masalah ganteng atau nggak bodoh amat. Ya kan harus mirip-miripin dia juga. Enggak mesti. kan sekolah. Oh. Dia umur masih 25. Di kampungnya itu, kampungnya kampung penipu. Oh, namanya. Enggak, sekampung. Sekampung kampung itu penipu. Sekampung itu. Bagus kita nggak di situ. Kebetulan lu udah pindah duluan. Oke. Dan dia di sana itu yang paling kaya. Dari penipuan saya. Dia punya rumah. Dia punya tanah kelapa sawit. Yang benar. Dia beneran. Ini dia punya 3 sepeda motor yang gede-gede. Saya sampai dengarnya, ini benar Pak. Saya bilang, iya kata dia. Dia itu paling kaya Mas, dia 25 tahun. Dan ditangkapnya itu susah banget. Jadi temen dia sekampung itu menutupi. ngelabuin si orang kesana tuh, kesana tuh gitu. Beneran ini. Jadi dia kaya cuma berkat tipu lu doang, dari lu doang. Iya. Kok telat gua nggak kebagian. Enggak, dia kaya berkat tipu dia doang. Iya, baru satu doang. Kalau misalnya dia nipu ya, Heeh. nipu Baim, nipu Rapi segala, lebih kaya dia daripada Rapi sama dia berarti. Gua nipu lu nggak ketipu-tipu deh. Orang ketipu, orang kita sama-sama. Oh jadi begitu ya Im ya? Dan itu kejadian dari tahun 2020. 20 sampai sekarang. 2020 berapa 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun bisa kaya. Bisa. Iya. Gua kenal Orang dia lu udah. semalam juga bisa kaya. Iya. Kalau nggak gua tiup dikeroyok masa. Suwe bener. Jadi bagong gua. Nah, lu ketemu sama korbannya atau ketemu si pelakunya? Dua-duanya. Dua-duanya. Korban tuh kebanyakan gimana? Dia merasa ditipunya gimana? Nah, jadi awalnya kan 2020 itu ada yang ketangkap 10 orang. Setelah itu saya diem sampai 2022 karena buat saya itu terus-terusan ada dan Wasting orang time ya, ya, buang waktu ya, betul. benar. Tiba-tiba ada warga Singapura kebangsaan Indonesia datang dari Singapura ke Indonesia. tempat saya. Oh, langsung ke Baim, ke rumah Baim. Terus? Dia bilang dia ketipu 140 juta. Saya nggak percaya. Mana buktinya? Saya bilang. Buktinya ada semua. Nah semenjak itu saya tuh ngurusin ini lagi. Yang besoknya saya ngumpulin semuanya. Nah kenapa saya sekarang ngurusin? Gara-gara jadi ada yang ketipu sekitar 24 juta. Nah dia saya tanya, kamu kerjanya apa? Saya bilang, tukang cilok kata dia. Hah? Tukang cilok. Saya bilang, tukang cilok. Bisa 24 juta ya dagang cilok. Nah itu dia, saya loh, cilok emang dapat berapa sehari? Saya bilang, dia bilang dapat 150.000. Loh, bayar utangnya gimana? Saya bilang, saya nyisihin setiap hari 50.000. Sekarang 3 tahun masih kesisa belasan juta. Saya di situ yang langsung tergugah. Iya. Marah nggak waktu itu? Aku tidak bisa marah. Wah. Aku yang mendengar yang marah. Kenapa harus? Udah, nggak usah. Salaman. Pokoknya Ya, tukang cilok aja ditipu. iya, pokoknya semenjak itu Dari saya situ tergugah. ngurusin lagi. Oh, ngurusin lagi. Jadi sekarang setiap ada orang lapor. ketipu, saya minta buktinya, saya lapor polisi sampai detik ini. Dibayarin tapi sama Mas Baim. Kerugian dia. Waktu itu sempat saya kasihan ya, jadi saya gantiin semuanya, cuman karena terlalu banyak kita stop. Itu ada tim saya semuanya dia tahu, yang akhirnya kita bilang, udah deh kita capek-capek deh kita ngelaporin polisi. Nah kata polisinya pas saya ngelapor, Mas supaya cepat, Mas Baim juga pencemaran nama baik aja kata dia. Laporan pencemaran nama baik ya. Supaya cepat ininya. Akhirnya saya bilang tadi nggak mau. Aduh saya kayaknya kalau gini-gini agak ini kasihan mereka kata dia. Akhirnya udah saya ngelapor juga. Dan itu ketemu korbannya
dan akhirnya ketemu juga si penipunya. Ketemu dua-duanya. Nah, Pelukan nggak sama tukang cilok? Nggak, karena dia kan korban, kasihan. Paling tinggal seorang Mas Bain tuh bisa peluk menghibur dia, tukang cilok itu. Ciloknya nih cilok Belum ketemu yang ciloknya. Belum. Ini beda. Oh dia beda lagi tuh. Beda. banyak orang. Oh dia ketipu 24 itu dari hasil dagangan apa berikut sertifikat rumah? Dagang aja gila 24 juta loh. Cilok doang ya. Cilok Makanya lu tergugah itu hati Iya lu. kasihan. Dan kurang lebih korban ada berapa Im? Kalau berapa ya? Ratusan kali. 100 lebih lah. Oh, lu aja yang ngomong nih sini. Ratusan Im. Lu kan bang datanya sih. Karena dia yang ini, dia yang mentabulasi apa, data segala macam. Ratusan yang tertipu. itu yang ketahuan, yang nggak Yang ketahuan. belum lapor, belum ketahuan. Dari banyak. 100 itu bisa miliaran kali kalau kumpul-kumpulin ya. Kalau dipikir-pikir, Kok lu yang mikir ya, gue males. Lu yang mikirin, gue males. nah, gara-gara itu sekarang lu nggak ada program namanya giveaway, udah nggak ada. Atau gimana? Masih ada atau apa? Atau masih Semenjak 2020 udah nggak ada. Iya, itu kan yang di itu Iya, kan. Tapi yang di saya udah jarang banget. Udah jarang Udah nggak banget. pernah malah. Oh, sekarang Karena takutnya diginiin di apa? Iya. Disalahgunain. Orang yang nipu kita yang gantiin, kita yang ini dia yang nipuin. Tukang cilok lagi. Tukang cilok juga gimana nggak ngeluh lagi sama gua. Ada nggak sih tukang-tukang lain yang lebih keren gitu yang bisa ditipu gitu orang? Banyak. Pengen dagang martabak kalau gitu gua jadi. Tapi semuanya orang-orang yang kecil sih, orang-orang kecil yang ketipu. yang banyak orang kecil yang tertipu ya, karena yang apa namanya dia berharap kan ya. Ya orang-orang kecil tuh kayak penggandaan uang juga yang lagi rame tuh ya. Itu karena orang-orang kecil yang ketipu yang sampai dibunuh toh, yang diminumin racun tikus. Lu kan nggak mati waktu itu kan? Karena saya tidak percaya dengan penggandaan itu, Pak. Kan Bapak percaya. Iya, itu juga orang-orang yang ketipu itu yang berharap kaya ya. Iya, Aku kan kasihan tukang cilok sasarannya gitu. Konten tapi yang viral ada lagi konten dia nih, gue suka yang waktu jadi orang gila tuh. Oh, Itu gimana ceritanya lu bisa? Emang gila udah lama gitu. Menghayati. Oh, makanya. Coba-coba itu, coba-coba. Tapi itu akhirnya jadi viral ya dan sempat diikutin Jadi- spot teman-teman ya. Iya, Jadi iya. apa namanya Iya, pionir. nyamar, Ya, Iya. Gue mau ikutin malah gue dianggap gila beneran. Lihat muka sih ya. Kalau dia kan menyamar jadi orang gila ngasih duit. Kalau dia mah dikasih duit bener. Nah iya, itu waktu eksperimen jadi orang gila itu lu benar cari penokohannya atau memang ala-ala aja atau gimana? Sebenarnya sih ngisengin ya, balik ngisengin orang, habis itu ngasih uang, yang waktu itu kepikiran ya, jadi siapa ya? Jadi ya orang gila gitu loh. Sesimpel itu sebenarnya, cuman jadi viral, akhirnya udah. Dari situ sih semenjak itu kita apa YouTube-nya lumayan naik ya. Iya dari orang gila itu ya. Iya. Tuh, jadi kalau lu mau jadi gila. Ini ide bagus nih. Dia nyemang gara-gara jadi orang gila ya. Belaga jadi orang gila itu viral banget. Temen lu dua, kalau gila satu seneng ya. Pura-pura aja udah. Pura-pura aja. Gimana kalau bener lu? Iya bener. Coba dah. Iya ya. Iya ya. Jadi memang semua serba cuma eksperimen-eksperimen aja ya, cuma coba-coba apa segala Coba-coba macam. aja. Nah, dari lu orang gila itu bertahan berapa kali tuh meranin itu? Wah lumayan agak sebulan 2 bulan. Bulan 2 bulan ya? Tapi nggak selalu jadi itu, kan ada family juga. Iya. Sebenarnya naiknya itu gara-gara sama Paula juga sih. Oh, sama Paula. Makanya kadang-kadang bilangnya tuh kayak begini rezeki istri. Benar-benar rezeki istri. Iya. Tuh, rezeki istri. Satu aja udah bagus, Im. Apalagi 2 ya. Iya. Istri gue juga. Istri gue juga pintar. Kalau dada-dada kenapa? Takut Paula suka ini. Itu baru doa satu istri. Istri yang cakep itu emang bawa rezeki. Kayak bokin gua nyari duitnya pintar. Bisa. Iya, sampai di dalam sepatu gua umpetin ketemu.
Sampai dia nanya, duit apaan nih? Duit sial. Kok duit sial? Oh duit sial, udah umpetnya masih ketemu aja Pak. Oke, jadi sampingan. tapi nama anaknya juga lucu-lucu ya. Yang pertama nama itu Kiano ya. Kiano, Itu Kiano Tiger Wong. Iya betul. Yang kedua kalau nggak salah Genzo Eldrago Wong. Kenzo Eldrago Wong. Iya, itu gimana? Itu dari mana lu punya nama tuh bisa-bisa gitu? Katanya ada satu yang terakhir dari Natali ya? Dari Natali. Nagita. Siapa lagi? Nagita. Enggak, karena gua kalau ngobrol sama Rapi banyak perempuannya jadi gua bingung. Kita kan sekarang ngobrol Mbak. Iya. Masih kebayang aja. Nagita Slavina. Kiano. Ya Kiano itu gimana ceritanya? Kiano dalam artian apa? Arafiahnya apa? Kiano Iya, saya Tiger. juga lupa kemarin tuh dengernya. Kiano Tiger Wong. Kalau lu Kiano tuh juga kan tau Wong juga. Wong Jowo. Purbalinggo. Kalau kamu kan Wong Edon. Kiano tuh artinya apa? Iya, saya kemarin Singkatan agak apa? Enggak ada artinya. Ada artinya. Tapi lupa. Lupa Yang Kemarin ngasih nama siapa? Yang nyari nama. saya nyari nama. Ini kebanyakan bikin gimmick ya. Jadi nama anak sendiri lupa. Kalau Genzo itu enggak. Sebenarnya ini emang kekurangan gue itu kalau misal ulang tahun suka nggak inget. Nggak inget ya? Iya. Rata-rata sama saya. Iya nggak inget. Enggak, maksudnya ulang tahun anak suka lupa. Iya benar. Oh gitu. Iya. Sampai saya pernah anak nomor berapa gitu, tahu-tahu pada posting di IG selamat ulang tahun ya Mas Adit. Emang anak gue ulang tahun. Paling telat gue sehari kemudian baru gue bilang selamat ulang tahun. Udah lewat. Eldragonya naga. Eldrago naga ya, benar. Lu dulu pengen punya anak tuh cita-citanya berapa sih sebenarnya? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Sedikasinya. Kalau nggak salah Kiano tuh berasal dari kata cerdas atau beruntung kan kalau nggak salah. Iya, Bener. iya Oh, benar. Iya anak benar. lu apa anak dia ya? Iya benar. Iya benar. Iya benar. Coba bapaknya aja kayak Enggak, karena bapaknya dia Iya. temen gue. Oh, benar. Iya, benar. Benar. Kalau di Cendana sering ketemu. Iya. Salam buat papa ya. Iya. Benar. Tahuan lu Tak ya. tahu ya beruntung atau Iya, cerdas. cerdas dan beruntung benar. Oh iya. Iya. Gue mau tanya. Jangan-jangan lu lupa juga sama istri yang mana nama anaknya, nama istrinya gitu lu lupa. Ingatlah. Anak pertama lahir tanggal berapa? Aduh, tunggu dulu. Itu kan. Tunggu. Gak usah gue tunggu, malas gue nungguin. 27 Desember. 25. 27. Yakin lu? Benar, 27 27 Desember. Desember. Anak yang pertama. Anak kedua? Anak kedua 9 Desember. 9 Desember. Istri Oktober. Gua punya anak 5. iya. Itu yang gua apal cuma satu. Yang 23 Desember. Karena apa? Buat password wifi. Yang lainnya lupa gua. Aduh ampun. Lu apal nggak tanggal lahir anak-anak lu? Gua nggak hafal, tapi anak gua yang ngapalin. Berarti kelemahan para suami, para bapak itulah. Iya. Karena bapak itu harus ingat kebutuhan anak, bukan berarti hari ulang tahunnya. Yang harus kita ingat adalah kebutuhan dia, makannya dia, sekolahnya dia, minumnya dia, duitnya dia. Cuman bapak inget nggak itu? Apa tuh? Itu kebutuhannya. Ya inget dong, anak saya bisa dewasa, tumbuh besar dan berkembang sampai sekarang, ya karena tanggung jawab saya. Ini kelihatannya syuting begini, padahal hasilnya buat anak saya. Biar ada tambahannya. Besok udah lebaran. Mau pulang kampung. Kontrakan habis. Ntar pas dia nyamar.
Hidup lebih makmur sejak usahaku dibina BRI. Mulai dari awal pendampingan, pembinaan, support ekspo lokal maupun internasional. Semuanya difasilitasi BRI. BRI melayani dengan setulus hati. Ya udah nyamar malah gak inget sama gua. Weh. Paket. Baik, di sini kita minta kamu berpikir, jangan mikirin tanggal lahir anak, mikirin ini aja nih. Bersama-sama kita melesetkan lagu dari kata madu. Madu. Melesetkan dari kata madu. Lu jangan melototin gue aja. Cuma kalau madu di tangan itu bukan. Biasa, itu melesetan. Udah tua suruh mikir. Saya tahu. Madu dibawa kemana hubungan kita. Oh gitu. Iya. Ya. Saya udah dapet. Ayo. Oh ada lagu ada. Madu aku madu. Madu. Pada semut. Madu. Lihat tuh, sampai berasap dia. Gua lagi mikir. Madu dibawa kemana? Udah. Percuma berasap nyontek. Dangdut tuh. Ada lagunya. Adu, madu tahan. Mana tahan. Gua lupa dah tuh. Itu lagunya Ayah Jaja. Oh, tahu. Gimana? Madu di tangan. Tadi udah, bukan. Itu asli. Itu asli. Madu asli itu. Madu dari Sumbawa. Madu asli itu dari Sumbawa. Oh iya. Iya apa? Tahu. Apa? Madu tak gentar. Yang penting gue seneng kalau lihat lu pada girang. Tadi saya lihat berasap. Iya berasap. Sekarang udah berapi. Tuh kan. Ayo Pak. Ayo semangat. Aduh. Maaf nggak dapet. Lagunya Ayah Jaja Miharja. Gimana nih? Yang sabun mandi gimana? Sabun mandi. Iya itu diplesetin mandi jadi madu. Coba gimana? Mandi madu. Enggak. Ayah Jaja. Yang gampang aja. Aduh Nyai. Oh, madu Nyai. Punya dia. Kan udah tadi. Lagunya Magic Jet. Magic Jet yang mana? Yang bagaimana? Lu sering nyanyiin? Iya. Plesetannya madu. Kentut. Itu lagu Emang juga iya. Lagu Oma. Yang gimana sih? Madu domba. Madu domba. Ya emang sengaja gue ngasih lu semua. Ya apa? Abis. Aduh, apa ya? Kita tinggal nungguin lu nih, Kri. Udah dah, mau lebaran nih. Aduh Nyai. Ya udah yang tadi nggak apa-apa. Madu Nyai nggak apa-apa dah. Ayo. Madu Nyai. Iya. Udah itu dah. Udah. Oke, makasih. Kalau benar itu yang tadi masih nyambung nama anak. Nah yang nama anak kedua itu bener nggak sih dari si Gigi? Ada Bukan. Enggak sendiri. Sendiri orang dia yang bikin sendiri. Nama siapa? Enggak ada. Oh, di Gusi dah. Enggak ada sendiri. Marto kadang-kadang nggak mendidik banget. Dari Gigi ke Gusi. Nih lidah nih. Kalau Kenzo tuh El Drago tuh kan naga ya benernya. El Dragonya naga. El Drago naga. Oh, kalau nama naga gagah, bapaknya ganteng. Parto punya anak kadut. Ular naga kan gede ya. Kadut main di air. Tapi bener gak sih Im?
Katanya udah nggak mau nerima program TV. Enggak lah, masih lah. Masih. Katanya biar deket sama keluarga dan sebagainya gitu. Masih. Masih. Ya gua denger sih kayak begitu. Sinetron masih, Im? Udah enggak. Nanti mau main. Main. Tapi di Malaysia dulu. Di Malaysia dulu. Oh, jauh ya. Iya. Enggak kalau tahu. Ngikutin dia aja. Gua maaf seumur-umur gua belum pernah ditawarin syuting di luar. Apalagi Malaysia. Kemarin tawaran dagang Tasik. Bantu teman oper ke Garut suruh dagang jaket kulit. Aduh. Maaf bukan yang ngeremehin. Emang mungkin nasib beda-beda kali ya. Mungkin rezeki juga nyesuaikan sama muka kali ya. Syuting apa ya? Sinetron, film, layar lebar, sinetron, seri. Tapi buat tayang di Malaysia. Di Malaysia. Lu pernah ditawarin layar lebar juga ya? Yang akhirnya lu ketutup layar tuh. Lebaran layar. Gua dulu tawarin film laga si Buta dari Goa Hantu. Sutradara udah oke, penulis cerita oke, aktornya kagak mau. Kenapa? Yang jadi si Butanya Kenapa memang? dia keberatan kalau gua ikut. Kenapa? Akhirnya digantiin yang kecil kan. Oh, jadi monyetnya. Sutradara udah oke, penulis cerita oke, yang main jadi si Buta keberatan. Gua nggak mau. Akhirnya diganti yang kecil. Tapi benar, yang namanya Baim kontroversi banget ya. Iya. Sampai sempat berapa waktu lalu konflik sama Nikita Mirjani. Itu gimana sih ceritanya? Kejutan. Kita panggilkan Nikita. Berhubung Nikita nggak ada, nih aja. Aduh, kadang-kadang bisa banget membuangnya. Ya itu kenapa sih sebenarnya? Tapi miss atau gimana tuh sebenarnya pada dasarnya gimana sih? Sebenarnya di awal nggak tahu. Malah waktu itu sempat kerja bareng. Iya, kerja bareng. Pak. Waktu itu di mana? Red Bull ya, barengan. Pakai siapa ya? Ini kita aja. Setelah itu berapa bulan setelah itu tiba-tiba begitu dianya. Gara-gara tuh kalau nggak salah ya, kita itu dikiranya jelekin. Jadi ada yang orang yang kerja di tempat gua, kerja tempat dia. Yang dikiranya kita ngomong, apa sih? Bilangnya maling ke dia. Padahal pembantu kita. Oh, yang lempar-lempar begitu ya. Itunya di situ buset. Tapi kan kita kalau udah begitu kita diem, kita nggak mau jadi rame ya. Cuman rame lah. Tapi setelah itu ada lagi. Nah terakhir kan udah lama tuh. Habis itu WhatsApp dia, saya. Kamu masalah di kita. Lu marah-marah mulu sama gue lu, gue bilang. Terus? Capek kali marah gitu-gitu. Hai Baim, kata dia. Oh, baikan lagi jadinya. Iya, harus ada yang merendah sih. Iya. Supaya Bagus. ini. Mengalah untuk menang. Kayak lo sama gua kan? Memang dalam pertikaian api dengan api harus ada yang jadi air. Gitu. Kalau apinya gede air nggak mempan. Hah? Iya kan api air segelas percuma. Jangan minum aja. Saya setuju Bapak ini. Iya. Kita lihat apinya juga. Daripada nanti dia api, saya api. Gitu. Iya. Mendingan Eko jadi air. Airnya air itu lagi ya. Air tinja. Masih ketemu sama Irwansyah gitu masih sama Raffi gitu. Masih ya. Kalau Gua pengen maaf gue nanya gue potong dikit ya. Maaf ya Bro. Maaf Mas Eko. Gue heran apa aja yang lu buat tuh, padahal lu bilang tadi nggak tahu, tapi selalu spiral. Itu apa? spiral. Bukan spiral. Apa sih spiral? Bisa punya trik kayak gitu kayak apa? Gue juga pengen bikin konten yang beberapa berani luar biasa. Teman-teman yang mau belajar gitu seharusnya gimana ya? Nggak ada enaknya viral kayak begitu, apa manfaatnya? Iya, kan jelekin kita, dibully. Kalau misalkan kita haus panggung, mungkin kita ngeladenin. Cuman karena kita bukan maksudnya bikin program-program gitu. Ada nggak kiat-kiatnya gitu lah kasih gua gitu, biar gua juga kayak lu juga gitu bisa begitu. Ya misalkan YouTube, kalau misalkan kayak viral seperti itu sih sebenarnya kalau saya cuma nyoba dari banyak orang YouTuber pemula tuh bilang, kalau awal tuh buat apa sih?
Semuanya aja buat nanti ya, nanti ke cantol sendiri tuh yang bagus yang mana. Saya juga ini nonton loh, dari awal udah bagus. Oh gitu. Oh, Iya. thank you. Dari awal Bagus udah. gak kira-kira ini? Ya nggak bagus cuman ini. Nangis kan tadi. Udah gak ada minum. Gue udah begitu aja baru-baru bagi duit dipuji juga enggak gua. Tapi benar, Ramadan ini katanya mau target dulu-dulu tuh khatam Al-Quran, sekarang katanya sibuk segala macam, bener. Lewat banyak lagi sekarang. Banyak lewat. Lewat banyak Kenapa? lagi. Kenapa? Iya, nyeselnya belakangan terus bingungnya. Oh iya, kalau nyesel belakangan. Ada yang nyesel depanan? Apaan? Orang nonton kebo. Dia kan kebo di belakang. Dia di depan, ditabrak. Aduh, nyesel gue. Pas kebonya lari, ada. Nyesel gue di depan gitu ada. Itu bahasa tengkulak kebo. Jadi bayangin aja nonton kebonya di belakang dia. Pas kebonya lari ketabrak, kan nyesel gue di depan gitu. Iya bener juga sih. Besok nonton anjing aja tuh. Iya, jadi Sampai sekarang belum hatam. Belum, Kemana nih? belum. Hah? Belum. Gua ke rumah lu dah kita keroyokan aja. Belum. Ada. ya, setiap tahun pasti ada yang disesalin ya, Em ya, pasti. Pasti, Ya? pasti. Nah, kalau tahun ini yang sesalin apa nih? Nah, Quran, khatam Quran. Khatam Al-Quran ya. Kalau tarawih alhamdulillah. Orang yang aman. cakep tuh kalau nggak hatam Quran nyesel. Ya kan, itu yang cakep tuh. Ada waktu kapan 11 bulan buat dunia, 1 bulan buat akhirat. Itu dong. Patria Lover, Dexlite merupakan jenis bahan bakar diesel yang menghasilkan emisi yang ramah lingkungan serta pemakaian yang irit. Diesel hemat bertenaga. Beresik! Paket lagi. Di syuting di Pul PPD kali. Zaman dulu banget berisik. Siap-siap lagi. Mikir lagi. Oh, suruh jadi apa? Suruh jadi apa? Eta. Ya, biar dia banyak pikiran ya. Saudara-saudara, di sini ada benda. Satu benda akan kita jadikan apa? Sugesti nih. Kagak. Ya. Jadi apa sekarang? Sekarang. Kita ini pertama-tama ya, jadi mohon bawa Bapak siapa yang namanya keluar nanti ya. Oh, arisan. Arisan. Iya. Bapak Soleh. Oke, gua ya siap. Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa sekarang? Sorry, gua mau nulis dulu nggak enak banget. Gede amat bolpen. Lu nulisnya bukan di kertas, di karpet tau. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Bang nih. Jorok. Lipstick. Oke. Padahal yang suruh dia lipstick. Gua jebak, gua bisikin. Listrik. Ya, udah deh. Ini yang bingung, ini yang bingung. Apaan nih? Jauh lu. Lu apa? Ada dong, jangan suruh orang mikir lah mau lebaran nih. Bisa. Oh. Dapat. Nyebelin banget. Dia masih nyesel aja. Gua kaget lagi. Kok jorok? Oh iya. Gua bisikin lipstick. Senang dia. Begitu ya. Jadi apa lagi ya? Yuk. Oh iya, satu lagi ya.
Jadi apa? Batu roda. Mantap. Ya, boleh, Batu boleh. roda. Boleh. Ya. Jadi apa? Ya, boleh. Jadi apa? Bikin es cendol aja ya kalau gitu ya. Wah, ya. Oke. Dapat. Nyanyi aja. Oke? Pintu. Lu nggak dengar tadi? Bener pintu. Iya, itu mah gampang. Itu begitu kalau laci begini dong. Sejenis. Sejenis. Yang lain apa? Sini, diri. Mic-nya bunyi. Oh, apa nih jantung apa? Iya. Bapak belum? Udah dah. Belum udah ada. Orangnya kagak mau mikir yang ini emang santai banget. Baju suka lecek. Oh, setrika. Oke. Ya, daripada kagak ya kan. Ini Pak. Udah tok, udah kasih. Jumatan. Bagus. Oke. Oke, udah. Itu lu dulu sempet minta maaf ke Lesti sama Rizky Bilar tuh gara-gara apa, Im? Oh, Konten juga itu gara-gara. enggak. Apa? Kan sebenarnya yang kemarin rame itu ada KDRT-nya. Oke, ya. Takutnya dia ngerasa kita pakai itu untuk ini ya dia ngerasa kita ngelecehin dia lah atau gimana. Ya sebenarnya kan enggak. Akhirnya ya kita WhatsApp. Oh dia marah duluan? Enggak, dia enggak. Oh lu yang merasa takutnya? Takutnya ngerasa. Akhirnya saya WhatsApp. Oh jadi WhatsApp dia. WhatsApp. Terus dia jawabnya? Enggak kok. Tapi tetap saya ketemu sama dia. Ada satu gue masih inget waktu kasus yang Citayam Fashion. Lu katanya mendaftarkan hak intelektual itu gimana tuh? Sebenarnya kan sehari sebelum itu rame, ini kan nggak pernah diceritain juga ya. Sehari sebelum itu rame, kita ngumpulin orang-orang Citayam. Oke. Waktu itu di Sarina. Bilang saya buatin satu pagelaran ya, karena sebenarnya kan yang tahu gerakan ini sebenarnya Paula. Dia bilang ini bisa menggerakkan nasional, ada Braga Fashion Week, ada apa-apa. Kalau misalkan nggak kita naungin nanti hilang begitu aja, sayang. Akhirnya kita mau bikin satu pagelaran buat mereka. Nah pas ngumpul semua dan mereka udah punya manajer masing-masing. Oh iya benar. Kaget kita tuh. Iya. Akhirnya ngomong, kita bikinin ya. Saya bilang, yuk tapi uangnya ini buat kalian. Oh si Bonge segala macam itu udah punya manajer masing-masing tuh? Dan misalkan ada lebihnya nanti buat Citayam karena ada nama Citayam di situ. Nah besoknya pas viral itu saya malah tenang karena kita udah ngomong sama mereka semua. Iya. Cuman beritanya itu nggak tahu kenapanya arahnya tuh malah kebalikannya. Oh di printer-printer. Iya. Siapa sih kan. nyampein berita-berita begitu siapa tuh? Nggak, Lu kok? Lu yang nyampein berita-berita gitu? Apa lu kok? Enggak, gue nyesel ngajak lu ngobrol. Oh jadi gitu ya. Sebenarnya tapi ya kita Niatnya baik tapi hanya diputer-puter jadinya. ya hampir selalu seperti itu sih. Makanya media kadang-kadang bingung ya kita ngelawan yang nggak bisa karena itu publik juga. Toh di situ juga ada buzzer namanya. Iya. Karena jujur pas waktu viral tuh kita ditawarin buzzer baik. Mbak E mau buzzer baik? Ada buzzer baik? Ada. Kita tutupin pakai 3.000, 5.000. Biasanya satunya tuh 3.500. Saya sampai gila nih negara ya, gue bilang maksudnya kok udah begini ya. Iya. Nah akhirnya kita nggak mau. Dan tapi emang zamannya sudah seperti itu. Iya. Untuk ngejelekin seseorang itu mudah banget. Gampang banget. Dan akhirnya nggak bikin, akhirnya udah itu dibubarin gitu aja yang kemarin itu. Akhirnya ya kita tetap ya kita minta maaf dan akhirnya saya yang lepas. Karena kan maunya ngambil itu karena nanya juga. Iya. Takutnya kan kita disu. Ada Cilana Fashion Week untuk acara tapi kita nggak nyuwun dulu. Iya, Dan tiba-tiba nggak ada. Saya nanya sama orang-orang, ini gimana ya?
ambil aja Im, tapi mendingan bilang kamu salahnya sih pakai nama kitanya. Nah, harusnya pakai nama orang lain aja. Iya. Pelajaran ya. Pelajaran aja. Pelajaran. Oke, sekarang tanya jawab cepat. Ya, tanya jawab, dijawab cepat. Siap ya Im ya? Boleh. Oke. Baim Wong, pilih jadi YouTuber atau jadi aktor? Aktor. Jadi aktor lo dapat rezekinya kebanyakan dari YouTube. Suka banget jadi aktor. Kembali ke Suka banget. awalnya kali dia. Enggak, tapi suka banget. Emang aktor itu beda lah. Tetap pengen jadi aktor. Kan aktor bisa aja jadi produser. Kalau yang kurang bagus itu apa namanya bukannya aktor. Cita-cita gue pengen jadi astor dulu. Oke. Lebih konten charity atau ngeprank? Charity. Pilih Raffi Ahmad atau Irwansyah? Ya nggak enak lah, tapi ya Pilih enak gua lah. aja Mas. Apa enggak bosan? Raffi, Bergantengan dengan orang ganteng mulu ya. Walaupun gua begini siapa tahu membawa hasil yang lebih bagus. Kenapa sih nggak suka banget ngeliat gua? Gua juga masih butuh uluran tangan. Gembok yang kemarin mau pinjem. Enggak, bukan masalah gembok. Kenapa? Obatnya. Jadi pilih Raffi. Raffi Ahmad. Kenapa? Dia dari awal sama saya. Dari awal ya. Dari awal. Dari awal ngebangun dan sebagainya ya. Oke. Baim Wong, lebih buka puasa lebih dengan sayur asem atau kolak? Sayur asem. Sayur asem? Sayur asem udah basi. Iya, sayur masak asem, gue setuju. Iya. Sayur masak asem, artinya dimasak ada rasa asemnya. Tapi kalau sayur asem kesannya yang kemarin. Iya dong. Oke. Biasanya kalau berbuka dengan sayur asam dulu apa dengan yang manis-manis dulu? Yang manis-manis dulu. Baru sayur asam gitu. Berbuka puasa biar jelas dong. Biasanya kalau berbuka sudah namanya manis-manis. Berbuka. Sekarang bukan bulan puasa, orang udah tahu kalau berbuka pasti puasa, Pak. Bisa aja bulan puasa buka celana emang. Buka celana tidak harus diucapkan. Bisa aja. Celana-celana gua yang pakai gua. Maksudnya apa? Tutup. Lu acak-acak. Oke. Baim Wong, kalau rambut urusannya pengen botak atau gondrong? Gondrong. Kenapa? Udah jarang aja. Udah nggak pernah. Udah nggak pernah gondrong. Udah nggak pernah gua? Iya. Botak udah seringnya. Oke. Oh, botak sering tapi. Tapi lu mau gondrong mau botak tetap aja ganteng. Iya, beda sama Parto. Begitu botak dianggap, oh ada tuyul dewasa. Itu orang-orang ngomong gitu pas gue jalan berdua sama dia. Baim Wong, Paula diarahkan jadi model atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Kenapa? Nggak apa-apa sih. Iya. Kalau lo, ibu rumah tangga bini lo apa ibu-ibu PKK? Ibu PKK dah, rapat mulu sono. Ibu dari 3 anak yang gue sayangin. Baim Wong, generasi penerus jadi di entertain, Keanu atau Kenzo? Keanu. Kenapa? Udah kelihatan Udah bakatnya. kelihatan bakatnya. Udah kelihatan Udah bakatnya. kelihatan bakatnya. Dia bakatnya udah sekarang umur berapa sih? 3 tahun. Oh bener nih, 3 tahun. Tiga. 3 tahun udah kelihatan bakatnya tuh. Udah. Udah lucu gitu ya, berani tampil gitu. Anaknya Eko juga begitu. 3 tahun tuh udah berani. Berani apa? Ngumpetin sendal bapaknya. Oke, Baim, mau punya anak cukup 2 atau lebih? Insya Allah maunya lebih. Oh, oke. Baim, thank you banget udah nemenin Sama-sama. kita di sini ya. Sama-sama. Sukses, salam buat keluarga juga. Sama-sama. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses lagi. Amin. Baik. Ya. Buat teman-teman, ayo ada 10 hadiah, masing-masing Rp250.000. Ditunggu komentarnya. Dan komentar yang menarik hari kemarin siapa aja? Ini 10 orang pemenang. Terima kasih Im, kita pamit. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama tuh.